Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal stoikiometri kelas 10. Nah, agar kalian tidak ketinggalan dan kalian juga dapat memahami penjelasan dan pembahasannya dengan baik, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja kita lihat soal-soalnya ya. Nah, ini soal nomor 1. Logam magnesium masanya 3 gram direaksikan dengan larutan asam klorida HCl 40 gram. Ini ada reaksinya. Tentukan reaksi pembatasnya. Tentukan volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan ini. 27 derajat Celcius, 1 atm. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Disimak ya. Yang pertama, kita cari mol masing-masing reaksinya. Reaksinya kan ada Mg, ada HCl ya. Nah, Mg-nya, molnya kan itu massa dibagi dengan AR ya, karena ini unsur ya. Jadi 3 bagi 24. Ini kan 1/8 ya. 0,125 mol nih. Nah, kalau HCl masanya tadi 40, MrHCl, Cl 35,5 jadi 36,5. Nah, ini didapatkan 1,096 mol. Oke, langkah berikutnya kita tulis ulang reaksinya ya, yang di atas tuh. Mg plus HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Nah, dalam stoikiometri pastikan reaksi yang berlangsung itu adalah reaksi yang setara. Jadi kita harus cek ya. Ini Mg1, Mg1, H1, H2. Nah, kan ini udah pasti nggak setara reaksinya. Jadi supaya setara di sini kita kali 2 koefisien HCl-nya ya. Cl-nya jadi 2, di sini Cl-nya juga 2. Nah, setara ya. Lalu kita buat mula-mula berapa, yang bereaksi berapa, yang bersisa berapa. Oke, Mg ini yang di atas ya, 0,125. HCl 1,096. Ini kan awalnya belum ada. Oke. Lalu ini 0,125 kita bagikan dengan koefisien Mg 1. Ya, hasilnya 0,125 juga ya. HCl ini 1,096 bagikan dengan koefisien HCl itu 2. Ini kan 0,5 ya, sekitar 0,5. Ini kan 0,125 hasilnya. Jadi hasil ini lebih kecil sehingga menandakan Mg itu adalah reaksi yang habis atau reaksi pembatasnya. Jadi kalau yang habis berapa mula-mula, segitu juga yang bereaksi. Nah, gitu ya. Jadi saya ulangin caranya. Bagikan mol ini dengan koefisien masing-masing. 0,125 bagi 1, 1,096 bagi 2. Yang hasilnya lebih kecil itu adalah reaksi pembatasnya atau reaksi yang habis dalam suatu reaksi. Nah, sekarang reaksi pembatas ini yang di bagian R ini menjadi patokan untuk menentukan mol dari zat lainnya. Nah, ingat di sini perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kan Mg koefisiennya 1, 0,125. Ini koefisiennya 2, berarti 2 kalinya ini. Jadi 0,250. Gitu ya. Ini koefisiennya 1, ya 0,125. Ini juga 0,125. Ini turunkan. Nah, ini kita ya, tinggal dikurangin ya. 6, 4, 8, 0. Ini kan tadi habis. Oke, kita buat di sini ya jawabannya ya. Reaksi pembatasnya yang A yaitu adalah magnesium Mg. Yang B yang ditanyakan adalah V dari H2. Berapa pada keadaan ini? Oke. Nah, kita pakai di sini persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Yang ditanya V-nya ya. Jadi V sama dengan nRT
dibagi P. Nah, N itu molnya, ya ini kan H2 ya, berarti mol H2 0,125, R itu tetapan, T itu suhu dalam Kelvin ya, jadi 27 plus 273 300 ya. Nah, tekanan dalam ATM 1 itu ada di data di atas ya. Maka ini tinggal dihitung, dihasilkan VH2 nya adalah sebesar 3,075 liter. Jadi reaksi pembatasnya AMG, volume H2 yang dihasilkan 3,075 liter. Beres ya, nomor 1. Oke, lanjut ke nomor 2. Logam bismut dapat dihasilkan dari reaksi bismut 3 oksida dengan karbon. Ini reaksinya, dikasih tahu belum setara, dikasih tahu massa Bi2O3 yang bereaksi, massa karbon yang bereaksi, lalu cari reaksi pembatasnya seperti soal nomor 1. Hitung berapa massa logam Bi yang dihasilkan yang ini. Oke, nah cara mengerjakannya ya mirip-mirip dengan yang nomor 1 tadi. Yang pertama kita harus cari dulu mol dari zat-zat yang bereaksi. Bi2O3 dengan karbon ya. Nah, Bi2O3 masanya 50. MR-nya 464. Ini dapatlah 0,107 nih. Lalu karbon masanya 100, AR-nya 12 ya. Ini 8,33 mol. Nah, jika mol dari reaksi-reaksi yang terlibat ya, zat-zat yang terlibat sebagai reaksi sudah dapat, kita buat reaksinya. Bi2O3 plus C menghasilkan Bi plus CO2. Nah, ini kan belum setara ya, jadi kita setarakan. Nah, langsung aja nih, Bi nya kan 2, sini 1, ini kali 2, O nya 3, ini sorry, ini cuma CO ya, O nya 3, di sini 1, ini kali 3. Nah, karbonnya jadi 3, di sini 1, ini kali 3, maka otomatis akan setara reaksinya. Oke, lanjut buat mula-mula reaksi sisa. Oke, Bi2O3 itu datanya sudah ada di atas ya, 0,107, karbonnya 8,33. Ini belum ada di mula-mulanya. Ya sudah, tinggal kayak tadi ya. Ingat caranya ya, 0,107 dibagi 1, 8,33 bagi 3. Nah, pasti hasilnya yang ini lebih kecil ya. Maka dipastikan Bi2O3 akan habis. Sehingga di sini juga sama nih, 0,107. Di sini perbandingan mol, perbandingan koefisien. Koefisien 1, koefisien 3. Berarti di sini 3 kali lipat dari 0,107, yaitu 0,321. Ini kalau mau langsung kita kurangin juga bisa nih. Ini kan 9 ya. 0,008. 8,009. Lalu Bi nya 2 kali lipat dari sini, berarti 0,214. turunin aja, ini 3 kali lipat dari Bi2O3, kayak ini jadi 0,321 ya, turunkan. Oke, jadi itulah pentingnya reaksi pembatas ya. Dia menjadi patokan untuk menentukan mol dari zat lain dengan perbandingan koefisiennya. Oke, yang A, reaksi pembatas reaksi yang habis nih, nggak ada sisa, berarti Bi2O3. Lalu yang kedua nih, massa logam Bi yang dihasilkan. B, massa logam Bi.
massa itu kan mol kali AR ya. Molnya si BI ini kan 0,214, AR nya 208. Ini didapatlah 44,512 gram. Oke, jadi fraksi pembatasnya dapat, massa logam BI yang dihasilkan juga dapat. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan lagi nomor 3. Hitunglah massa AlOH3 yang dihasilkan bila 158 gram aluminium sulfida direaksikan dengan 131 gram H2O. Ini reaksinya nih. Kita cek nanti udah setara atau belum ya. Oke, ini karena massa dari pereaksi yang dikasih tahu, ya kita cari molnya dari masing-masing pereaksi. Aluminium sulfida ya, Al2S3 dengan H2O. Oke, Al2S3 dulu ya. Molnya berarti masanya 158. Ini MR nya 150 ya. Dapatlah 1,053 mol. Sedangkan ini H2O 131 gram. MR nya 18. Ini 7,278 mol. Nah, karena sudah dapat mol dari reaksinya, maka kita buat ulang reaksinya ya. Al2S3 plus H2O AlOH3 plus H2S. Nah, kita mau cari reaksi pembatasnya walaupun nggak ditanya, karena kalau reaksi pembatasnya tahu, kita bisa mencari mol dari zat-zat lain dengan berpatokan ke reaksi pembatasnya ya. Oke, ini kita reaksikan dulu. Kita setarakan dulu. Al2S3, sini Al nya 1 kali 2. Al2S3, sini S nya 1 kali 3. Ini hanya jadi 3 kali 2 6. 3 kali 2 6, 12. 12 berapa kali 2? 6. O nya 6, O nya 6. Balance ya, sudah setara reaksinya. Mula-mula reaksi sisa. Oke, Al2S3 masukkan 1,053 7,278. Ini belum ada, ini belum ada. Nah, ingat ya tadi caranya. Ini molnya bagikan dengan koefisien bagi 1, ya segitu juga ya, 1,053. 7,278 bagi 6, ini kan sekitar 1,2an. Maka ini lebih kecil nih. Ya, maka ini yang habis. Jadi segitu mula-mula, segitu juga yang bereaksi. Oke, jadi Al2S3 nya adalah reaksi pembatas. Maka kita bisa cari yang lainnya berdasarkan perbandingan koefisien ya. Oke. Nah, ini kan 1 koefisiennya. Kalau 6 berarti 6 kali 1,053. Berarti ini 6,318. Koefisien 2 berarti 2 kali 1,053. 2,106. Kalau 3 ya 3 kali ya. 3,159. Ini turunkan, ini juga dikurangin ya. Ini habis 0,96. Oke, tapi yang ditanyakan adalah hitunglah massa AlOH3 yang dihasilkan. Jadi yang ditanyakan massa AlOH3 sama dengan mol kali MR nya kan. Nah, molnya yang ini 2,106 kali MR nya AlOH3 itu 78. Maka ini kalau dikalikan hasilnya 164,268 gram.
Oke, selesai nomor 3 ya. Lanjut ke nomor 4. Nah, ini enggak ada reaksi sama sekali dan masih dalam nama ya, belum rumus kimia zatnya. Oke, kalsium nitrat 16,8 gram, amonium fluorida 17,5 gram. Direaksikan, hasilnya kalsium fluorida di nitrogen monoksida, uap air. Hitung massa masing-masing zat yang dihasilkan. Jadi kita menghitung massa kalsium fluorida di nitrogen monoksida dan massa H2O. Nah, ini panjang nih ya. Oke, kita langkah pertamanya sama kayak tadi ya. Cari mol masing-masing reaksinya. Jadi kalsium nitrat Ca NO32 dengan amonium fluorida NH4F. Ini 16,8 ya di soalnya, dibagi dengan MR-nya ini 164 sorry, sama dengan 0,102 mol. Sedangkan NH4F itu 17,5 bagi MR-nya 33 ya. Ini sama dengan 37 tambah, saya belum tambahkan hidrogennya, 37 ya. Ini sama dengan 0,473 mol. Oke, kita buat reaksinya dengan Ca NO32 plus NH4F menghasilkan kalsium fluorida katanya ya, CaF2 tambah di nitrogen monoksida berarti N2O tambah uap air. Nah, panjang ya. Oke, kita coba setarakan. Nah, ini kan yang kelihatan langsung aja kita setarain ya. Ini F-nya 2, di sini 1. Maka otomatis kali 2. Hidrogennya jadi 8, hidrogennya 2 berarti kali 4. N-nya jadi 2, di sini ada N2 jadi 4. Ini kali 2. Maka otomatis sudah setara ini. Oke, kalau udah setara, mula-mula reaksi sisa. CaNO32 ini tadi molnya ada 0,102, NH4F nya 0,473, belum ada, ini belum ada. Lalu ya sudah hafal ya cara cari reaksi pembatasnya. 0,102 dibagi 1, 0,102 juga. 0,473 bagi 2 sekitar 0,2, berarti lebih besar ini, maka ini yang habis. Nah, habis kan berarti nggak ada sisa, berarti berapa mula-mula segitulah yang bereaksi. Maka ini menjadi patokan untuk menentukan mol-mol yang lainnya sesuai dengan perbandingan koefisien. Ini kan 1, kalau 2 kali 2 0,204, 0,102, 1 ya. Ini kalau 2 0,204, kalau 4 0,408. Ini turunkan 204, 0,102, ini jadi 0, ini 6 sorry 9, 6, 2 ya, 0,269. Nah, tapi yang ditanyakan hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Berarti ini cari massanya zat-zat yang di sini nih, CF2, N2O, H2O. Oke, jadi ingat ya, massa sama dengan mol kali AR kalau unsur, MR kalau senyawa. Berarti kita mulai dari CaF2, massanya, molnya, kali dengan MR-nya CaF2 itu 78, dikalikan hasilnya 7,956 gram. N2O molnya 0,204 kali
MR nya ini 844 ya. Ini hasilnya 8,976 gram. Lalu H2O nya molnya 0,408 kali MR nya kan 18 kalau H2O ya. Ini dapatnya 7,344 gram. Oke, beres ya. Massa masing-masing zat yang dihasilkan, berarti massa zat-zat yang ada di produk sebagai hasil reaksinya ya. Oke, lanjut lagi nomor 5. Nah, ini lebih kompleks lagi ya, yang ditanyakan banyak. Mangan 2 oksida masanya 72,5 gram, HCl 58,6 gram, direaksikan hasilnya jadi mangan 2 klorida, gas klorin, uap air. Oke, tulis persamaan reaksi pembatas, massa mangan 2 klorida yang dihasilkan, volume gas klorin yang dihasilkan pada keadaan ini, volume uap air yang dihasilkan jika 2 liter gas nitrogen mempunyai massa 2,8 gram. Oke, ini kompleks ya. Kita akan bahas, sebenarnya mirip-mirip saja dengan cara 1, 2, 3, 4 tadi ya. Yang pertama, cari mol dari zat-zat yang bereaksi. Mn ini mangan 2 oksida, MnO2 ya. Di molnya berarti 72,5 dibagi dengan MR dari MnO2 87 0,834 mol. Lalu yang kedua ada asam klorida HCl 58,6 dibagi dengan 36,5 ya, 1,605 mol. Oke, jika sudah dapat mol dari reaksinya, kita buat reaksinya sekarang. Jadi MnO2 tambah HCl menghasilkan mangan 2 klorida MnCl2, gas klorin Cl2, uap air H2O. Udah setara? Nah, tentunya belum ya, ini Cl nya berbeda, H nya berbeda. Oke, hanya di sini 2, di sini 1, tapi kita cek dulu yang lainnya ya. O nya kan 2, O nya 1, ini kali 2, hanya jadi 4, ini jadi kali 4, Cl nya 4, Cl nya 2 tambah 2 4. Oke, ini sudah balance, sudah setara reaksinya ya. Ini sekaligus menjawab yang A ya, tuliskan persamaan reaksinya ya, inilah A nya. Lalu MRS. Oke, masukkan mol yang kita dapat di atas. MnO2 0,834, HCl 1,605. Ini belum ada. Nah, ini bagikan ke koefisien masing-masing. Ini 1,6 bagi 4 itu kan 0,4 ya, sedangkan 0,834 bagi 1 0,834 juga, berarti ini lebih besar, ini lebih kecil, berarti ini yang habis ya. Ini 1,605. Maka yang lain itu adalah tinggal perbandingan koefisien dengan si HCl nya. Ini 4, ini kan 1, berarti di sini 1/4 dari ini 1,605 atau 1,605 dibagi 4, ini sekitar 0,401 ya. Ini juga 0,401 karena koefisiennya sama 1, 0,401. Kalau koefisiennya 2, 0,802. turunkan, ini kita kurangin ya, 0,433 nih. Oke, ini tadi A. Yang B, reaksi pembatas adalah reaksi yang habis, berarti ini HCl
Lalu apalagi soal C-nya. Berapa massa mangan 2 klorida yang dihasilkan? Ini kan masih mol, cari massanya. C. Jadi massa MnCl2 sama dengan molnya MnCl2, mol MnCl2 dikali Mr dari MnCl2 itu juga ya. Ini mol ya. Oke. Mol MnCl2 yaitu tinggal ikutin di atas 0,401. Lalu dikalikan Mr-nya itu 126. Maka didapatlah 50,526 gram. Oke, jadi massa MnCl2-nya dapat. Reaksi sudah, reaksi pembatas sudah, massa MnCl2 sudah. Kita ke D. Berapa liter volume gas klorin yang dihasilkan diukur pada 27 derajat Celcius 1 atm. Ya, ini bukan STP, bukan RTP, maka kita pakai VV/nRT ya. VV sama dengan nRT. Atau yang ditanya adalah volume ya, berarti V sama dengan nRT bagi P. Sini mol nih, molnya ini kan gas klorin, berarti mol gas klorin nih 0,401 nih. Oke, nggak mut, kita bawah aja ya supaya rapi. 0,401 kali R itu tetapan, T nya ingat ya, T nya itu 27 tambah 273, 300 ya. Tekanannya 1 atm. Nah, ini tinggal dikali dan dibagi 1, hasilnya 9,865 liter. Oke, lalu yang terakhir, nah ini lebih kompleks lagi ya. Yang E, sama-sama cari volume, sama mirip dengan yang D, tapi berbeda kondisi. Nah, di sini kan dihubungkan dengan gas nitrogen. Jadi jangan ditanya, ini kan gas nitrogen nggak ada di sini gitu ya. Ini diukur pada keadaan tekanan dan volume yang sama ya, dengan suhu yang sama, tekanan dan suhu yang sama. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita tinggal bandingkan saja. Jadi N per V untuk uap air H2O sama dengan N per V untuk gas nitrogen. Nah, kan ini ditanya nih, V-nya si H2O kan. Udah, kita coba masukkan angka-angkanya ya. Nah, mol dari H2O mana? Ini 0,802. Lalu VH2O itu yang ditanya kan. Nah, mol dari N2 itu ada masanya 2,8. Cari mol kalau ada massa, mol bagi Mr. Nitrogen kan tuh N2 ya. Jadi kalau N-nya 14, N2 28. Maka ini 2,8 per 28 bagi volumenya si N2, 2 liter. Nah, agak kompleks ya. Oke, lanjutkan. 0,082 per V sama dengan, ini kan 0,1 ya, per 2. Maka V-nya itu adalah 0,082 kali 2 dibagi 0,1 sama dengan 16,04 liter. Wow, kompleks ya. Oke, jadi persamaan reaksinya beres, pembatasnya oke, sudah dapat. Massa MnCl2, volume Cl2, volume H2O nya sudah dapat semua. Oke, itulah nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6.
Logam aluminium berlebih direaksikan dengan 100 cm3 atau 100 ml asam sulfat 2M. Ini ada reaksinya, belum setara. Berapa logam aluminium yang habis bereaksi dengan 100 ml larutan H2SO4 2M tersebut? Oke. Berapa liter gas hidrogen yang dihasilkan dalam keadaan STP ya? Oke. Nah, kita cari H2SO4 ini ya. H2SO4 ini berapa mol sih? Nah, ini mol kalau dia pakai volume dengan molaritas kan tinggal kalikan ya. Jadi ini kita ubah jadi 0,1 liter. 0,1 kali 2 dapat 0,2 mol. Lalu kita buat reaksinya. Ini kan Al plus H2SO4 menghasilkan Al2SO43 plus H2. Oke, setarakan. Ini Al nya 2 kali 2. Oke. Lalu di sini kan ada, ini biar cepat ya, SO4 nya ada 3 ya. Ini SO4 nya cuma ada 1, maka sini kali 3. Oke, itu triknya ya. Maka di sini tinggal kali 3, langsung setara udah pasti. Nah, H2SO4 kan 0,2 mol. Yang ditanya adalah berapa gram logam aluminium yang habis bereaksi dengan ini. Nah, nih. Gitu ya. Jadi kalau ini 0,2 mol, maka Al nya berapa? Ya berarti sesuai dengan perbandingan. Jadi Al adalah 2/3 dari 0,2. 0,4/3 atau 0,133 mol. Jadi Al nya itu 0,133 mol. Tapi yang ditanya bukan molnya, melainkan masanya. Ya, tapi kan kita tinggal ubah aja ya. Jadi massa Al sama dengan mol kali AR nya. 0,133 kali AR dari aluminium 27 ya. Nah, ini dapatlah 3,6 gram. Ini yang A. Oke. Lalu berapa liter gas hidrogen yang dihasilkan dalam keadaan STP ya? Nah, ini kalau kita perhatikan kan, ini kan tadi H2SO4 nya 0,2 mol, maka H2 nya juga 0,2 mol kan, karena koefisiennya sama. Jadi H2 nya 0,2 mol. Tapi yang ditanyakan V pada STP, yaitu mol kali 22,4. Maka ini 0,2 kali 22,4 liter per mol ya. Jadi ini hasilnya 4,48 liter. Beres. Nomor 6 sudah bisa ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 7. Gas karbon dioksida yang volumenya 6,72 STP ya, dialirkan ke dalam larutan BaOH2. Jika gas CO2 nya habis bereaksi, berapa gram endapan yang dihasilkan? Nah, endapannya itu apa ya? Nanti kita lihat ya. Kita cek dulu mol yang diketahui nih. Jadi CO2 itu 6,72 dibagi 22,4 kan, karena STP 0,3 mol nih. Oke, lalu kita reaksikan lah nih, CO2 plus BaOH2 menghasilkan BaCO3 plus H2O. Inilah endapan ya, endapannya yang dihasilkan ini katanya. Ini dia BaCO3. Oke, sudah gampang nih kalau udah seperti ini. CO2 nya kan dapat nih 0,3 mol. Ini koefisiennya udah setara ya, kebetulan sudah setara semuanya. Lalu kalau ditanyakan BaCO3 ya sama-sama koefisien 1 ya, berarti molnya juga 0,3 mol. Gitu kan?
Nah, yang ditanya massa mol kali mR nya, tinggal kalikan 0,3 kali mR dari BaCO3 itu 197. Ini dapatlah 59,1 gram. Ini nggak lebih sulit dari yang tadi nih ya. Oke, nomor 7 lewat ya. Nomor 8, logam seng Zn ya direaksikan dengan asam klorida 2M jika ternyata seng telah habis bereaksi 13 gram. Tentukan berapa liter gas yang dihasilkan pada saat 1 liter NO masanya 1 gram. Oke, ini ada reaksinya, belum setara, maka kita akan setarakan nanti. Langkah pertama, cek dulu Zn nya itu berapa mol. Di Zn sama dengan 13 gram dibagi dengan ARZN 65. Ini 0,2 mol ya. 0,2 mol. Kita buat reaksinya dulu ya. Zn plus HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Oke, ini belum setara ya. Ini kali 2 di sini langsung setara semuanya. Oke. Di sini kan tanyakan tadi tentukan berapa liter gas yang dihasilkan, berarti gasnya kan gas hidrogen nih. Nah, sedangkan data yang diketahui adalah data Zn 0,2 mol. Maka karena koefisien Zn dan H2 sama, maka ini juga molnya sama, 0,2 mol. Oke. Nah, lalu tentukan berapa liter ya. Jadi yang di sini ini berapa liter jika diukur pada saat 1 liter gas NO masanya 1 gram. Oke. Nah, kayak tadi kalau ada 2 zat yang sama begitu, kita bandingkan di N per V-nya si H2 dan V2 yang ditanya nih. Ini akan sama dengan N per V-nya ini gas NO. Nah, jadi N-nya si H2 kan udah dapat nih 0,2, volumenya itu yang ditanyakan. Nah, NO molnya berapa? Mol kan kalau ada massa massa per mR ya, berarti ini 1 per 28, mR nya NO 28, V nya NO berapa nih? 1 liter 1. Nah, berarti V H2 itu kan sama dengan, tinggal matematis ya, 0,2 kali 28 bagi 1, atau ini sama dengan 5,6 liter. Oke, begitu ya cara mengerjakannya. Nomor 8 selesai. Kita ke nomor 9. Ke dalam 200 cm3 atau 200 ml AgNO3 0,1 M ditambahkan 100 cm3 100 ml NaCl 0,1 M. Tentukan endapan maksimum yang dapat terjadi. Endapan kan wujudnya padat ya, jadi ini yang ditanya nih. Nah, langsung ketahuan nanti. Oke, kita cari dulu mol dari masing-masing reaksinya. Ada AgNO3 dengan NaCl. AgNO3 molnya ini saya ubah ke liter ya, jadi 0,2 ya. 0,2 kali 0,1 ini M. Ini volume kali molaritas. Gitu ya cara ngitung molnya ya. Ini sama dengan 0,02 mol. NaCl 100 jadi 0,1, konsentrasinya 0,1 juga, jadi 0,01 mol.
tinggal buat atau tulis ulang reaksinya. Oke, ini reaksinya kebetulan sudah setara nih. Ag-nya sama-sama 1, N-nya 1, Na-nya sama 1, Cl-nya sama 1, O-nya 3. Oke, sudah setara ternyata reaksinya ya. Oke, MRS. Oke, AgNO3-nya ini. NaCl-nya 0,01. belum ada. Ingat ya, 0,02 bagi 1, 0,01 bagi 1. Hasil yang lebih kecil itu adalah reaksi pembatasnya. Ini ya yang habis ya. Yang habis 0,01. Maka yang lain karena koefisiennya sama-sama 1 ya semuanya sama. Kurangkan. Ini turunkan. Nah, sudah mudah kalau begini, tinggal ditanya aja apa ini, tentukan endapan maksimum yang dapat terjadi. Oke, endapan AgCl nya, jadi massa AgCl ya, berarti molnya kali mR dari si AgCl itu sendiri 0,01, ini 143 ya, 0,5, jadi dapatlah 1,435 gram. Oke, bisa ya. Nomor 10. Wow, ini panjang kayaknya nih ya. Magnesium hidroksida dikenal sebagai bubur magnesia yang dapat dibentuk dari reaksi antara larutan natrium hidroksida dengan larutan magnesium hidroksida, magnesium klorida nih harusnya ya, klorida. Oke, ini dia reaksinya, NaOH tambah MgCl2, MgOH2, NaCl belum setara. Berapa volume dalam cm3 atau mililiter larutan NaOH 0,3 m agar tepat habis bereaksi dengan 75 cm3 atau 75 ml MgCl2 0,2 m dan ada dua soalnya. Berapa gram magnesium hidroksida maksimum yang dapat dihasilkan ini? Tapi ditanya masanya. Oke lah. Kita cari dulu ya mol dari ini ya. MgCl2. Ini sama dengan atau molnya ya. Di ini molaritasnya berapa tadi? 0,2 kali ini 75 ya, kayak ini sama dengan 15, karena ini masih dalam cm3 atau mililiter, ini jadi 15 milimol. Nggak apa-apa ya, biarkan saja, mau diubah ke mol juga nggak apa-apa, tapi biarkan saja dulu 15 milimol. Oke, kita buat reaksinya. Ini belum setara katanya ya. Ya memang belum setara nih, Cl-nya 2, Cl-nya 1. Maka di sini kali 2. Na-nya jadi 2, Na-nya 1 kali 2. Oke. Nah, tadi MgCl2 kita sudah dapat nih 15 milimol. 15 milimol. Oke, maka NaOH itu kan 2 kali lipat dari sini kan. Nih 2 kali 1 ya, 2 kali lipat dari MgCl2. Maka ini 2 kali 15. 30 milimol. Jadi NaOH-nya 30 milimol. Tapi yang ditanya, ini soal yang A ya. NaOH-nya itu berapa volumenya? Nah, ini kan mol itu kan molaritas kali volume. Atau volume mol dibagi molaritasnya. Kita tinggal bagi saja ya. Molnya NaOH 30, M-nya 0,3. Nah, ini dapat 300 ya. Sorry, ini 100 ya. 3 bagi 3 1.
100, tapi centimeter kubik atau mililiter. Inilah yang A. Bagaimana dengan yang B? Kita lihat lagi soalnya ya, B. Di sini nggak ada AB tapi saya buat sendiri ya. Berapa gram MgOH2 magnesium hidroksida, oke, yang dapat dihasilkan. Nah, udah. Kalau di sini 15 milimol, ini juga 15 milimol kan? Kenapa? Ya karena koefisiennya sama-sama 1. Oke. Cari massa mol kali mr. Ini mr ya, zat ya. Biarkan saja dulu di dalam milimol, nggak apa-apa. Jadi ini 15 kali mr-nya MgOH2 itu 58. Ini sama dengan 870. Nah, karena di sini masih milimol tadi, jadi ini jadi miligram. Atau kalau mau dijadikan gram boleh 0,87 gram, nggak apa-apa. Oke, bisa ya. Itulah soal nomor 10. Masih semangat ya, masih ada beberapa soal lagi. Oke. Nomor 11. Ada reaksi penguraian kalium klorat. Nih reaksinya udah setara nih, udah ada koefisiennya. Pada akhir reaksi terbentuk 696 ml gas oksigen. Gas diukur pada keadaan di mana 0,58 gas nitrogen itu N2, masanya 0,78 gram. Hitunglah banyaknya kalium klorat yang terurai. Ini kayak soal-soal tadi tuh, kalau ada ini dihitung pada keadaan, diukur pada keadaan gas lain ya. Nah itu cara mengerjakannya seperti tadi ya. Oke, misalnya ini oksigen ya, 696 ml, atau kalau jadikan liter 0,696 ya, gitu ya. Nah kita bandingkan, jadi N per V nya si O2 itu samakan dengan N per V nya ini gas nitrogen. Nah kita cari aja N nya si O2 itu, yang dicari V nya tuh 0,696. Nah N2 nya molnya adalah ini kan, massa per mr, berarti 0,7 bagi mr nya N2 28 ya, 0,7 per 28 per volumenya berapa nih, 0,58. Oke, ini agak ribet angkanya ya. Perhatikan secara matematisnya ini N sama dengan 0,52 ini ya, sorry. Oh ini 0,58 ya. Oke, sorry. N sama dengan ini 0,7 bagi 28 tuh 0,025 ya. Jadi 0,025 kali 0,696 dibagi dengan 0,58. Harus hitung ya. 0,025 kali 0,696 dibagi 0,58, dapatlah ini 0,03 mol. Angkanya ribet tapi hasilnya nggak ribet ya, 0,03 mol. Oke, sekarang kita tulis ulang reaksinya. 2 KClO3 hasilkan 2 KCl plus 3O2. Nah jadi yang ditanyakan itu ini berapa banyak sih KClO3 yang terurai ini. Dari ini data yang diketahui O2 nya. Mencari O2 nya pakai perbandingan dengan N2. Jadi itulah kompleksnya ini ya, stoichiometrinya di sini ya. Oke, jadi O2 nya kan sudah dapat nih 0,03 mol. Maka KClO3 ini kan perbandingan koefisien ya, 2/3 kali 0,03.
Ini dapat 0,02 mol. Tapi yang ditanya bukan molnya melainkan masanya. Jadi massa KClO3 ya mol kali mR nya. Molnya itu 0,02, mR nya 122,5. Ini dapatlah 2,45 gram. Oke, lanjut ya. 12. Besi masanya 28 gram. Direaksikan dengan asam klorida sampai semua besi habis bereaksi. Kalau semuanya besi habis bereaksi berarti HCl-nya berlebih ya. Nah, ini hitunglah volume gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada 27 derajat Celcius tekanan 1 atm. Oke, kita tulis ulang dulu atau kita hitung dulu molnya Fe. Berarti 28 bagi 56 ya, massa per AR. Ini Fe nya 0,5 langsung, 0,5 mol setengah. Oke, kita buat reaksi. Fe plus HCl, FeCl2 setarakan, ini hanya 2. Nah, ini tadi 0,5 mol. Yang ditanyakan hitunglah volume gas hidrogen nih. Berarti cari molnya 0,5 juga ya. Paham ya kenapa? Karena koefisiennya sama. Nah, baru ditanya berapa volumenya ini pada keadaan ini. Nah, oke, jadi kita pakai PV nRT, samaan gas ideal nih namanya, PV sama dengan nRT, atau V nya sama dengan nRT bagi P. Molnya, mol dari H2 nya 0,5, R nya ingat tetapan ya 0,082, T nya tadi juga udah ada nih ya, tambah 273 300, P nya 1 atm. Dapatlah di sini V nya 12,3 liter. Oke, ini enggak terlalu sulit seperti yang tadi ya. Oke, nomor 13. Ini soalnya sampai nomor 15 kok, sedikit lagi ya. Nomor 13. Sejumlah logam seng direaksikan dengan larutan asam klorida sampai habis. Ini reaksinya. Jika gas hidrogen yang dihasilkan 0 derajat Celcius, 1 atm adalah 2,24 liter, tentukan massa seng tersebut. Oke, kita mulai dari sini nih. Ini kan keadaan STP ya. Nah, berarti mol H2 sama dengan 2,24 per STP itu kan 22,4 ya, 0,1 mol. Oke, buat reaksi. Belum setara. Ya, ini tinggal kalikan sini ya biar setara ya. Nah, ini mol H2 nya 0,1. Oke, yang ditanya adalah tentukan massa seng ini. Ini karena molnya juga 0,1 karena koefisiennya sama-sama 1 mereka. Yang ditanya adalah massa. Jadi massa Zn sama dengan mol kali AR nya, 0,1 kali AR dari Zn 65, 6,5 gram. Ini mudah lah ya. Oke, sekarang ke soal nomor 14. Suatu cuplikan yang mengandung logam seng, massa cuplikannya 10 gram, direaksikan dengan asam klorida sampai semua seng dalam cuplikan itu habis bereaksi. Ini reaksinya belum setara ya. Nah, ada dihasilkan gas hidrogen. Nah, gas hidrogen itu diukur pada ini, pada keadaan STP. Ternyata volumenya 1,12 liter.
Nah, berdasarkan data ini, tentukan kadar seng dalam cuplikan yang 10 gram itu. Jadi, kalau kita punya ini cuplikan 10 gram, di dalamnya ada Zn, tapi kita nggak tahu dia berapa gram. Nah, Zn ini direaksikan dengan HCl, nanti menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogennya bisa dihitung ya, molnya, sehingga nanti kita bisa juga dapat mol dan massa Zn. Baru kita bisa dapat persennya, kadarnya Zn dalam cuplikan ini. Oke, langsung saja kita nih ya, saya buat caranya ya. Ini kita cari mol dari gas hidrogen. Karena dia STP, keadaan STP diukurnya berarti 1,12 bagi 22,4 ya. 0,05 mol. Nah, reaksinya ditulis ulang. Zn plus HCl, ZnCl2 plus H2. Nah, kalau H2 nya 0,05 mol, maka Zn nya juga sama kan, 0,05 mol, karena koefisiennya sama. Ini biar setara. Oke, jadi kita dapatkan Zn 0,05 mol. Nah, 0,05 mol ini kan kita bisa cari masanya, mol kali HR ya, 0,05 kali 65, ini 3,25 gram. Nah, inilah massa dari si Zn. Jadi di sini nih 3,25 gram. Nah, berapa persen ini? Ya, berarti persennya si Zn itu sama dengan massanya Zn bagi massa total atau massa cuplikannya kali 100% kan. Oke, ini 10. Jadi dapatlah kadar si Zn dalam cuplikan itu 32,5%. Oke, jadi begitulah cara menentukan atau menghitung kadar suatu unsur dalam cuplikannya. Terakhir, soal nomor 15. Nah, ini ada paduan logam, campuran logam maksudnya ya, Na dan Al yang masanya 3,75 gram. Jadi massa Na plus Al 3,75. Tepat habis bereaksi dengan 200 ml HCl 1M. Nah, jadi Na-nya bereaksi dengan HCl jadi ini, Al-nya bereaksi dengan HCl jadi ini. Nah, coba tentukan massa masing-masing logam dalam campuran. Na berapa gram, Al berapa gram, itu maksudnya. Lalu B, volume gas H2 yang dihasilkan pada reaksi tersebut diukur pada keadaan standar STP. Oke, ini agak kompleks ya, jadi diikuti caranya ya. Nah, kan tadi dikatakan bahwa Na dengan Al total masanya adalah 3,75 gram. Kalau saya misalkan Na itu masanya adalah X gram, berarti kan Al-nya 3,75 min X gram, gitu ya. Nah, oke, satu lagi nih, kita punya data HCl ya. HCl cari molnya. Volumenya 200 ml, jadi 0,2 liter kali konsentrasinya 1M, 0,2 mol. Oke, kita buat reaksinya ya masing-masing. Jadi Na plus HCl menghasilkan NaCl plus H2. Sini Al plus HCl, AlCl3 plus H2. Pastikan reaksinya setara ya. Hanya 2, hanya 1 kali 2. Cl nya jadi 2, maka ini kali 2. Na nya jadi 2 ya, kali 2. Oke, udah setara yang pertama. Yang kedua nih, Al tambah HCl. Nah, ini supaya gampang nih, 2, jadi ini kali 2, Cl nya jadi 6, H nya jadi 6, 3H2. Oke, nah kita cari mol Na. Kan
Na masanya X, molnya berarti X per AR ya. AR Na 23. Nah, ini Na nya X per 23 mol. Nah, kita bandingkan secara koefisien di sini ya, secara perbandingan koefisien. Koefisiennya sama-sama 2, berarti molnya juga sama. Ini juga molnya sama. Nah, ini berbeda kan setengahnya ya. Jadi setengah kali X per 23, X per 46. Nah, ini agak lebih kompleks nih. Nah, di sini 3,75 min X per AR dari aluminium 27. Nah, di sini 6 kedua kan 3 kali lipat, jadi 3 kali lipat dari sini. Jadi 3,75 min X per 9 kali 3 nya kan. Ini koefisiennya 2 berarti sama. 3,75 min X per 27. Kalau koefisiennya 3 berarti 3 per 2 kali ini 3,75 min X per 27. 3 per 2 dengan 27 berarti 18 ya. Ini 3,75 min X per 18. Nah, untuk apa? Nah, untuk ini. Jadi ini total molnya si HCl ini. Nah, ini sebenarnya udah dapat nih 0,2 mol. Atau secara perhitungan untuk yang A ya. Jadi X per 23 ditambah 3,75 min X per 27, per 9 berarti ya. Per 9 itu sama dengan 0,2. Itulah total HCl yang tepat habis bereaksi itu ya, yang menghabiskan si 3,75 gram Na dan Al itu. Oke, lalu ini kita tinggal kali silang ya. 9X plus 86,25 min 23X dibagi ini 23 kali 9 ya, sama dengan 0,2. Oke, lalu ini 9X min 23X berarti min 14X tambah 86,25 sama dengan 0,2 kali 23 kali 9 itu berarti di sini 41,4 atau min 14X sama dengan ini jadi minus 44,85, maka didapat X bagikan ini ya, jadi 3,2 positif ya. Nah, jadi kan N nya tadi Na kita ibaratkan X, X nya dapat 3,2, berarti Na nya 3,2 gram. Nah, Al nya kan tadi itu ya 3,75 min X berarti 3,75 min 3,2. Nah, ini dapat 0,55 ya, 55 gram. Jadi inilah komposisi Na dan Al pada paduan logam itu, ya kan? 3,2 gram dengan 0,55 gram tepat 3,75 gram. Oke, ini yang A ya. Yang B, volume gas hidrogen. Nah, ini sekarang kita ke sini larinya. Nah, jadi di sini X per 46 tambah 3,75 min X per 18. Ini sama dengan, kan X nya udah dapat 3,2 per 46 tambah 3,75 min X itu kan udah dapat 0,55 bagi 18. Nah, ini 0,07, ini 0,03 atau totalnya 0,1 mol. Jadi H2 nya itu 0,1 mol ya. Jadi kalau diukur pada STP, VH2 itu sama dengan 0,1 kali
22,4. Jadi didapatlah 2,24 liter. Oke. Jadi itulah 15 soal stoikiometri ya, soal hitung-hitungan ya. Jadi ada reaksi pembatas, ada menghitung kadar. Jadi diharapkan kalian semakin menguasai yang namanya stoikiometri di kelas 10 ini. Oke, semoga bermanfaat terutama buat kalian yang sedang belajar ini. Update terus video-video lainnya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa.